kalau kasih ke dana pendidikan itu nomor 2 tertinggi ya di dunia ya. Maksudnya yang lain-lainnya itu paling cuma 11% gitu kan. Kita cuma kalah sama Costa Rica. Costa Rica itu 30% anggaran pemerintah gitu kan, APBN dari sana alokasi untuk pendidikan. Kita cuma kalah sama Costa Rica gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Oke, aduh, lagi sibuk apa nih? Ya, lu awal langsung Nanya dulu. kenalin dulu. Oh iya. Dulu, awal. Oh iya. Udah sibuk. Kita biasa ini ya, biasa langsung. Ya, oke, buat yang belum kenal ini temen gue nih, namanya Ade Nur Cahya. Ya, oke. Rambutnya aja udah ke belakang terus ya. Udah abis dia, mau jadi profesor gayanya. Oke. Buset ya, profesor. Itu rambut gimana itu bisa ke belakang semua itu gimana itu? Ya gua mengkambing hitamkan COVID lah ya buat gondrongin rambut ya. Ya sekarang apa namanya? Guru-guru gondrong kan jarang gitu kan. Nah, sekarang juga siswa-siswa juga udah gondrong tuh sekarang tuh ya. Kalau misalkan masuk ke sekolah pakai baju bebas, kayak mahasiswa jadinya. gondrong itu serasa ngajar mahasiswa gitu ya. Serasa ngajar mahasiswa ya kan. Terus udah gitu stylenya bener-bener ini dia apa sih, style banget gitu. Baju-baju bermerek semua. Emang boleh masuk nih siswa? Kalau di sini kan di SMK 1 itu dibagi 2 jadi sistemnya. Di apa namanya? Jadi setengah masuk, minggu depannya lagi setengah lagi masuk. Makanya dibagi 2 sesi gitu. Berarti ada yang masih ada tetap yang dari itu kemarin ya. Kemarin. Terus sempat PSBB lagi tuh kan ya, sempat PSBB lagi, habis itu besok masuk lagi nih. Gitu. Cuma khusus yang praktek-prakteknya, khusus yang produktifnya. Ya gimana ya, susah juga sih apa namanya, serba salah ya kalau misalkan daring terus juga materinya kita nggak ada, materinya kurang kena ya. Iya. Kita ngajar di kelas aja kadang-kadang masih susah nangkep, bocah gitu kan, gimana terlebih di rumah gitu kan, yang ada kita ngomong tinggal tidur. Iya. Apalagi dengan kuota internet ya. Iya. Kemampuan ekonomi keluarga juga belum tentu ada ya. Ini jadi kendala tersendiri sih memang buat pemerintah seharusnya untuk sistem daring ini. Apaan? Jelas ya. Jelas. Nih apa namanya, bikin apa namanya, iseng-iseng lah bikin konten gitu kan. Ya, ini kita lagi bikin iseng nih. Nggak ada kerjaan ya, nggak ada kerja selama COVID ini. Apa nih kerjanya nih? Ya gitu, biasanya nongkrong gitu kan di lab nih kan. Ya jadi gua itu dulu tuh sama Fahri ini partner nih, kita sempat partner ya. Sempat partner. Buat yang belum kenal, kita tuh sama-sama dulu ya. Dulu sama-sama di SMK Muhammadiyah 1 Cilengsi ya kan, sebagai guru multimedia ya. Cuma Fahri hijrah tuh. Dia tuh soal lain tuh kan, memperluas apa ya, jaringan gitu ya. Memperluas jaringan ya. Ya tetap, cuma nongkrongnya di sini-sini juga, nongkrongnya ke malam. Ya akhirnya kita gabut tadi kan, bosan mau ngapain ya, akhirnya kita bikin video ini juga. Alatnya juga masih sederhana banget kan. Ya, ada kopi, ada audionya aja pakai handphone yang punya parahan. Jangan usah pusing videonya. Terbatas lah. Krunya cuma 2 tuh. Kru cuma 2. Terbatas. Ini pun ya kan? Murid ya. Alumni ya. Alumni ya. Alumni yang baru kerja ya. Sempat nganggur baru kerja ya. Susah juga memang lagi COVID gini nyari kerja itu. Iya, apalagi ditambah ini ya kemarin ya, yang heboh tuh ya, apa namanya, undang-undang cipta kerja ya. Aku juga sempat ke Jakarta juga kan. Biasanya Fahri ini kan dia mahasiswa kan, sebelumnya mahasiswa di aksi gitu kan, dia kan demo gitu kan sama teman-teman IMM gitu. Nah kemarin itu yang unik itu, Fahri itu dia nggak sebagai mahasiswa kan, dia datang personal ya, personal sendiri ke Jakarta gitu kan.
tujuannya buat meliput keadaan di sana. Kita kan ini jadi wartawan inilah ya, wartawan lepas lah ya. Wartawan KW Lepas gitu. paling langsung ditangkep kali. Itu keadaan di sana tuh gimana Ari, waktu lo sempat meliput itu tuh, meliput aksi itu kan lo Iya. sempat chaos juga di sana kan ya? Sebenarnya sih nggak sempet meliput malah. Jadi memang iya nyampe sana itu sore, makanya banyak yang nanya, lu ngapain datang sore? Gue bilang sengaja gue nunggu chaosnya di sana. Iya, makanya kan di sana kan emang apa namanya, panas-panas itu kan malam justru. Malam kan, justru malam, makanya ya. itu kita datangnya malam di sana itu. Ya kan lo sempet tahu kan keadaan, maksudnya Tahu. kalau gue lihat di apa Emang namanya, ditanyain di TV? enggak di media-media. Oh, di media, Kalau ya. gue kan yang pribadi jarang nonton TV ya, gue Ya, biasanya sama. lihat Mm-mm. di YouTube gitu kan, di media-media itu kan banyak yang nge-share juga tuh. Iya. Itu kan sampai ada apa namanya alat-alat apa namanya transportasi, bukan Iya. transportasi sih, alat-alat Ya busway. busway segala macam dibakar-bakarin Bakarin itu ya. kan. Kayaknya ini gila Terminal. banget itu di sana tuh keadaannya itu kan. Nah, waktu lo di sana tuh gimana itu? Maksudnya lo posisi di mana Iya. ya kan? Gue ini nyampe itu di Jadi kayak wawancara. Iya, di wawancara ya. Bapak lah. Jadi kita ini bebas ya. Jadi saling bertanya. Emang kemarin itu nyampe sana itu di Jakarta itu 5:30. Itu di Palmerah. Itu gue jalan itu ke Menteng itu nggak ada angkot. Coba mau jalan akhirnya apa naik bajai cuma pengen niat ngeliput. Akhirnya nyampe ke sana udah pada bubar. Tapi gas air matanya masih berasa banget itu. Itu mahasiswa udah pada nggak ada di sana. Masih ada, masih ada. Oh, masih ada. Masih ada, masih jalan-jalan, masih Itu ada chaos. bakar-bakaran. Chaosnya jam berapa itu chaosnya itu? Maksudnya Sebenarnya mulai sih bentrok sama aparat tuh jam berapa? sore sebenarnya di Harmoni itu udah mulai bentrok. Kalau ngeliat di videonya itu udah mulai bentrok jam sekitar 4-an lah. Nah maghrib itu mulai chaos lagi mungkin mau dibubarin. Emang biasa sih kalau demo itu kan batas sampai maghrib. Kita menyampaikan aspirasi lebih dari di atas jam 6 ya udah ayahnya dibubarin lah gas air Nah, mata. itu jadi posisi kenapa itu bisa chaos itu sebenarnya itu udah melewati batas seharusnya Iya ya. seharusnya emang. Cuma mahasiswa nggak apa namanya nggak bubar, gitu. Bubar, masih Bubar, tetap akhirnya bertahan. akhirnya aparat itu dia melakukan apa namanya semacam Ya pembubaran pembubaran paksa gitu kan, paksa, pembubaran ya. paksa ya kan. Itu tadi dengan Nah, di situ terjadi chaos, kebakaran segala macam gitu. dan itu pun masih simpang siur sih itu yang Hmm. dibakar itu sebenarnya yang bakar itu Nggak, waktu seperti di bukan sono mahasiswa keadaannya kayaknya deh. gimana? Waktu di sono tuh udah kebakar. Udah kebakar. Apinya masih ada atau gimana apinya? Api udah reda, cuma sempat ngeliat tuh motor, ban itu pada dibakarin. Cuma nggak tahu itu motor siapa ya. Untungnya gue nggak bawa motor itu di sana itu gue ya. Gue naik bis kemarin itu. Tapi lumayan juga tekor sih. Cuma pengen ngeliput doang demo. Tapi masih ini nih, masih rame-rame nih. Kemungkinan bakal ada aksi lagi lanjutan. Nah menurut Cipta Kerja sendiri nih gimana nih? Kalau gue nih, lu kan udah ini nih, udah pengalaman. Pengalaman. Ya apa sih namanya ya, kalau gua kan posisinya udah lebih senior dari lu juga ya, Iya, maksudnya udah lebih senior ya. Jadi dia ini senior lah. Gue itu masih muda banget lah. ya, jadi gua mau Farid tuh ya walaupun mukanya hampir sama gitu kan, kasihan. Sama-sama manis. Cuma secara usia emang gua lebih tua gitu kan. Gua dulu abang kelasnya dia gitu kan. Sempat ketemu gak sih kita ya? Waduh, Ya? enggak. Enggak ya. Gua lulus tuh baru masuk kali Baru ya. masuk 2009 lah. Sama kita juga sekolah sama-sama di SMK Muhammadiyah 1 Cilengsi, dan kita ngajar juga sama juga di sini ya, Iya. mengabdi untuk alma mater ya. Iya, alma mater udah. Orang alma mater kampus, ini alma mater sekolah. Alma mater sekolah ya kan. Ya, jadi kalau gue pribadi sih lebih ke apa ya, mengedukasi, apalagi kan banyak anak gue juga yang turun ke sana gitu Iya, kan. banyak sih emang anak Anak STM STM kemarin gitu. itu. Ya, gila emang. Emang gue amatin kemarin itu rata-rata itu anak-anak muda semua sih. Yang gue lihat gue amatin. Cuma ya asik sih. Jadi ya buat menambah ini juga lah mereka sebenarnya peduli tentang negara sebenarnya sih. Nah, iya betul gitu. Hmm. Makanya kemarin itu anak-anak gue tuh beberapa kali ya WA gue ya sebelum berangkat tuh. Itu kejadiannya hari apa sih tuh ya kejadiannya ya? Hari Kamis kalau nggak salah. Kamis ya. Nah, Rabunya itu ya, Rabunya gue Kamis ya, Kamis ya. Rabunya tuh gue sempet banyak inilah apa namanya WA masuk ya kan. Dia nanya, Pak, kira-kira besok kita mau turun nih, kira-kira kita harus ngapain gitu kan. Tuh pertanyaannya tuh. Jadi sebenarnya tuh gue nggak menyalahkan juga, karena pejabat-pejabat pemerintah banyak lah ya yang dia mengejar anak-anak STM ya kan. Dia nggak tahu isu apa-apa, cuma dia itu udah berani-berani aksi bikin rusuh segala macam gitu kan. Ini kan nggak dipungkiri ya, maksudnya masalah itu ada gitu kan, problem itu ada gitu kan. Nah,
apalagi media zaman sekarang itu kan Canggih. media online ya, itu Iya. kan Sudah gila-gilaan digital. gitu kan. Iya. Cepet banget Cepet, gitu kan, informasinya itu cepet. mengalir cepet banget gitu kan. Jadi itu sebenarnya daya kritis mereka gitu kan. Ya kalau kita mau nanya mereka tahu isinya apa enggak, ya jangan nanya ke mereka gitu kan. Iya. Mereka cuma tahu negara itu Sedang ada masalah, gitu, iya. ada masalah gitu di situ. Nah, cuma kan mereka substansinya tahu gitu kan. Kalau undang-undang itu apa namanya ya, gue juga nggak bisa bilang itu salah apa enggak ya, karena gue juga belum baca undang-undang itu gitu ya. Menghambat kinerja. Undang-undang itu dimunculkan terlalu mengagetkan Iya sih. publik gitu kan, karena Iya. dadakan posisinya kan. Iya, tengah Apalagi- malam diketoknya. Iya, apalagi kan ini sempat kontroversi juga, Iya. lama gitu kan. Lama. Tiba-tiba dimunculkan malam malam-malam ya, tengah malam ya. Tengah malam itu. Ya kan? Tahu itu dia rapat apa Ya karena isunya udah berkembang, itu yang bikin publik itu, kalau menurut gua kenapa sih itu bisa gede gitu, kaget ya kan. Berarti Entah lah. Gitu. benar-benar nggak ada, menurut lu nih, ada nggak kira-kira yang mendomplengi, yang membiayai lah aksi kemarin dari anak-anak STM, mahasiswa? Kalau dari kacamata lu sendiri, Gua kurang tahu ya. Cuma kalau anak-anak gue ya pribadi ya. jujur yang anak-anak kemarin itu biaya sendiri kan rata-rata. Ya kalau anak-anak gue kemarin sih mereka benar-benar kesadaran sendiri kan. Sebenarnya sama gue juga gitu. Emang karena mereka itu kan melek teknologi gitu Iya. kan. Mereka baca berita gitu kan, berita informasi. online ya kan. Ini ada masalah nih ya kan. Dan mereka juga ngerasa, wah ini kalau misalkan gue nanti lulus, ya kan isunya undang-undang itu kan merugikan buruh gitu kan. Buruh ya. Kalau gue lulus nanti gue bakal susah nih gue nih Nyari cari kerja. gitu kan. Ya mereka spontanitas mereka ikut situ kan. Cuma mereka kalau misalnya dibilang mereka itu nggak mempelajari isunya, mereka mempelajari walaupun nggak terlalu mendalam gitu. Mereka mempelajari gitu kan. Tapi pure ya, biaya pribadi. Pure. Ya kalau anak-anak gua sih yang gua tanya dia benar-benar sendiri gitu kan. Cuma gua kemarin introduksiin, coba baca walaupun nggak ini, baca aja gitu kan, misalnya isunya apa gitu kan. Poin-poin yang jadi tuntutan lu itu apa di situ ya kan, sama ikut kakak-kakak mahasiswa gitu kan. Jangan dia tuh brutal sendiri gitu. Iya. Dia ikut instruksi kakak mahasiswa, itu aja sebenarnya yang gue iniin. Tapi ada yang hilang atau ada yang luka-luka? Aman semua nih, aman semua. Aman semua. Alhamdulillah, emang kemarin banyak kabarnya banyak yang hilang gitu. Tapi belum tahu, belum baca update lagi nih Infonya ya. infonya. Ya mudah-mudahan sih ya cuma ditangkap aja lah sama pihak yang berwajib. Iya, ditangkap, diedukasi. Emang anak kayak gitu tuh jangan sampai dikasih hukuman. Apalagi gue dapet, gue nggak tahu ya namanya berita ya, gue nggak tahu bener apa salah ya. Dapat info juga anak-anak yang ikut aksi kemarin mereka susah dapat SKCK. Ya itu gue baca itu. Ya sebenarnya ya harusnya anak-anak kayak gitu kan secara nggak langsung nalar kritisnya kan terbangun dari situ kan. Itu tugas kita sebagai pendidik ya, orang tua ya, mengedukasi itu. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Kalau menurut gue ya mengedukasi gitu kan. iya, nggak perlu ancam-ancam, nggak dapat jangan malah dikasih punishment yang memberatkan dan mempersulit mereka gitu kan. Dikasih edukasi gitu. Toh mereka akan jadi penerus bangsa juga iya, gitu. iya itu dia. Kalau anak-anak muda sekarang nggak peduli dengan negara, siapa lagi yang akan peduli? Iya. Kita juga ya ada batasnya lah gitu umurnya. Itu. Selain itu apa lagi nih? Ya paling apa ya, beberapa komunitas yang gue bangun juga di SMK 1 kan vakum juga ya, yang tahu kan ada Kofimu. Ya enak, Kofimu ini komunitas film Muhammadiyah ya. Udah berapa anggotanya nih? Ya kalau anggotanya sih nggak pernah ke ini ya, nggak pernah ke apa namanya, ke sensus ya. Ya termasuk si Alek sama Farah juga anggotanya ini. Iya, Maksudnya berdua ya. Secara beberapanya strukturnya juga, maksudnya strukturnya itu ya ada ketuanya sih ada. Ada. Ya kan? Cuma ya ketuanya juga masih udah alumni juga ya, abang kelas mereka berdua malah nih ketuanya nih gitu kan. Belum ada reshuffle kepengurusan gitu kan, belum sempat juga ya. Jadi kita ya jalan aja lah maksudnya. Tapi kalau di COVID ini nih, di saat COVID ini ya, sama Kofimu vakum sih, maksudnya lagi benar-benar vakum gitu kan, gak ada kegiatan gitu kan. Karena emang kita disuruh social distancing juga ya kan, PSBB. Jadi kita nggak bisa ngumpul. Kalau bikin film kan harus ngumpul gitu kan. Iya. Tapi itu yang TV pada ngumpul juga itu. Apa bedanya? Ya nggak tahu lah. Ya kan, kita dilarang buat ngumpul gitu kan, buat mentransformasi ilmu gitu kan. Tapi pilkada diiniin kan. Iya. Tetap
terlaksana pilkada. Tapi pembahasan kita walaupun santai sih serem juga ini ya. Iya, mudah-mudahan sih gak kena UU ITE kita. Ini merinding gua masalahnya ini. Bahasnya ini benar. Gua ngeri kena UU ITE. Makanya hati-hati banget ini. Hati-hati oleh kita diculik loh, Lek. Iya, ya moga aja aman ya. Moga aja aman ya. Oke, buat yang ini moga aja aman ya. Ya sama multi sequence juga ini lagi akung juga sih. Cuma gua sama anak-anak multi sequence tetap sih komunikasi gitu kan, secara daring gitu, kita diskusi, kita ngobrol gitu kan. Sama paling project anak-anak multimedia kelas 3 nih bikin apa ya, di hari multimedia ini ya. Iya. Nah, tahun lalu kan gue masih di sini ya, nggak sempet ya. Sempat tahun sih ini nih tahun sekarang nih masih sekolah nih. Iya, di hari nggak jadi. Ya moga aja lah terwujud itu. Iya. Ya kalau gue lihat sih mereka ini sih Antusias lah. Mereka rapat internal juga maksudnya gue nggak bener-bener nggak ngawasin gitu kan. Mereka rapat internal juga gitu kan. Ya kalau menurut gue sih emang kita sebagai pendidik ya, kita mudah-mudahan juga pendidik nih kan ya. Tapi ada pokok pendidikan yang begini nih, kayaknya tampang-tampang bengal semua ini. Kan pendidikan gak harus dilihat dari ininya kan, tampilan luar ya. Yang penting tampilan dalam. Yang penting apa yang disampaikan itu baik gitu kan. Yang baik diikutin, kalau yang enggak jangan diikutin. Jangan diikutin. Gitu kan. Ya itu ya sering gue sampaikan juga sih ke mereka. Jadi emang gue sering diskusi sama teman-teman multi sequence gitu kan. Ngobrol, diskusi soal media gitu kan, karena emang media ini kan penting juga gitu kan. Kita harus ngebangun apa ya, jurnalis muda yang idealis bukan ngeri banget idealis. Iya, karena penting loh, apa sih idealisme jurnalis itu penting gitu kan. Ya sekarang gini aja, media itu bisa dibilang itu apa ya, berpotensi untuk merubah pola pikir manusia gitu kan. Iya. Jadi segala-galanya itu dari media, orang tuh tahu dari media. Ada masalah kayak undang-undang cipta kerja juga dari media juga kan. Cuma kan beda, dulu mungkin modelnya kita ada media cetak ya seperti koran. Sekarang lebih ke digital medianya. Ya media apapun kalau menurut gue yang penting tuh bagaimana si jurnalis itu dia mempunyai idealisme gitu kan. Maksudnya dia berani nggak mempertahankan idealismenya gitu, memberitakan sesuatu yang akurat gitu kan. Bukan cuma aktual ya, cuma dia akurat juga gitu kan. Sumbernya jelas gitu. Nggak dipinter kesini gitu kan. Sekarang kan kayak pemberitaan dipinter dikit aja mindset orang udah beda gitu. Ya misalkan ada orang nih, ada siapa gitu kan, dia dipanggil KPK gitu kan. Karena KPK ini mindsetnya udah jelek nih, karena yang namanya KPK gitu kan. Orang udah pandangan dia itu wah koruptor ya orang gitu kan. Banyak sih lah. Padahal dia tuh di situ cuma diminta buat jadi saksi misalkan. Terus mindset orang, wah si ini ketangkep KPK ya kan, wah ternyata si ini koruptor ya kan. Media itu kan. Iya itu dia. Ya emang ngeri juga sih media ini sekarang. Iya, dia nulis judul, misalkan judulnya gini, misalkan lu ya panggil KPK gitu kan, tapi sebagai saksi misalkan ada temen lu yang korupsi gitu kan. Beritanya, Fahri Husaini dipanggil KPK gitu kan, tapi nggak ditulis dia dipanggil KPK sebagai apa gitu kan. Dan mindset kita mungkin sebagai masyarakat Indonesia lebih senang membaca judul ketimbang isi berita. Gitu kan. Kadang malah isinya aja nggak dibaca gitu kan. Udah langsung judulnya udah ini gitu kan. Langsung udah dianggapnya jelek menjas. Iya. Ya itulah tadi. Itu makanya idealisme jurnalis itu penting. Nah itu yang harus kita bangun gitu kan. Kayaknya bisa nih nanti kapan-kapan kita undang. Boleh gitu kan. Siapa sih emang yang kira-kira dari multi sequence yang kira-kira ini yang benar-benar idealismenya paling nggak udah mulai muncul deh? Ya kalau misalkan anak-anak seumuran ini sih idealis semua gitu kan. Mereka belum terkotori lah, masih bersih lah. Masih bersih, masih suci gitu kan. Tapi kan kesucian itu kan bisa terkotori kalau mereka nanti udah misalkan lulus, mereka udah terjun di situ langsung gitu kan. Mereka bisa terkotori di situ. Makanya dari sekarang kita udah
kasih penakalnya nih, kasih pembersihnya nih kalau mereka foto. Ya, difilter ya, difilter. Difilter gitu kan. Tapi nggak ada rokok filter ini. Ya, itu. Tuh. Oke. Keren banget emang. Lalu gimana di sana, di tempat yang baru nih, tempat yang baru lu gimana nih? Udah melakukan apa aja? Biasanya kan lu kan ide kreatifnya ada tuh. Kayak misalnya channel ini aja kan nih, Iya. inisiasi Fahri ini sebenarnya nih kan. Gua nggak pernah punya pikiran buat bikin Ya, channel segala macam gitu. iseng-iseng aja sih sebenarnya ya. Karena nggak ada kerjaan mungkin ya. Ya gue tahu lu kesibukannya cuma ngopi, nongkrong, kita bikin ini aja lah. Daripada lu abis sama kopi mulu sendiri, mendingan ngopi sambil kita lihat nonton video, bikin video. Ya enggak, lu di sana itu sama anak-anak sana ya gitu. Nah. Kan lu kan memperluas jaringan nih ke sana nih. Misalnya Iya. lu tuh ngajar gak cuma anak SMK 1 aja, tapi lu ada anak-anak yang lain. Udah. Wah, mati ya. Oke, kita lanjut lagi nih ya. Tuh. Mati, malu lah. Ya terbatas ya, memorinya penuh. Memori yang penuh ya. Ini cuma pakai satu kamera deh kan. Kalau misalkan kita pakai beberapa kamera kan ada dari sini ya. Ada cuma banyak. Ya semoga kedepannya alat-alat kita makin lengkap. Iya, makanya kalau emang senang dengan video kami, ya dukung lah gitu ya. Nanti subscribe dan like ya. Kalau mau apa sih promosi apa makanan segala Oh, macam. boleh Sama ya. endorse. Ini baru ini sudah endorse gitu kita bukan youtuber. Apa? Bukan. Apa ya? Kita apa ya? Tetap pendidik. Tetap didik ya. Tetap pendidik. Tetap guru. Iya. Nah. Tadi obrolan sampai mana ya? Aduh, lupa ini kan udah kopi habis jadi lupa. Aduh. Sampai mana ya tadi? Sampai mana Han tadi? Like obrolannya. Tadi. Oh iya, Mahdi. Oh iya, jadi ya itu dari multisekuen tadi ya. Multisekuen. Ya itu multisekuen itu emang rencana tuh mau gua akan kesana lah. Maksudnya kita bentuk ya kan bibit-bibit jurnalis yang dia itu punya idealisme gitu kan. Syukur dia punya platform media sendiri gitu kan. Ya kayak Alek ini sendiri udah masuk ilmu komunikasi kan? Iya, Alek masuk Calon jurnalis. Calon jurnalis Alek nih ya. Nah kalau ini si Farhan ini Farhan calon Apa? Programmer kan? Hah? Bisa gua. galau dia. Galau dia. Sabaran cewek banyak. Banyak kok cewek. Tinggal pilih aja. Nah lu sekarang rencana lu di ke depan apa nih Rin? Kalau sendiri Rin? Rencana apa ya? Ya nikah kali ya? Sama juga nikah. Sama ya. Iya, tapi udah ada belum nih? Aduh, itu berat ya kalau ditanya udah ada. Ya semua pasti ada cewek yang banyak. Takdir ya, takdirnya nanti kan kalau misalnya udah ketemu ya ketemu ya Rin namanya ini ya. Ya masih santai-santai aja. Santai aja lah kita. Masih berkreasi pengen ya. berkreasi sih. Nah, jadi bedanya gua Fahri tuh kan, kalau gua tuh lebih suka yang sifatnya itu ya biasa ngobrol. Iya. Diskusi. Kalau Fahri tuh langsung ke aksi nyata dia. Apa tuh aksi nyata? Apa sih yang gue juga santai. Aksi nyata tuh. Jadi kalau misalkan dia itu kalau dia pengen sesuatu ya dia harus tuh kayak sekarang aja kita di podcast langsung gitu kan. Nah kalau gua kan nyiapin kayak gini-gini gua males nih ya. Ya ini nih semuanya nih Fahri nih channelnya dia juga gitu kan. Ya bukan lah, kita berdua lah. Nanti kita coba bikin kalau emang dukungan banyak nih dari kawan-kawan semua, nanti kita bikin. Ya obrolan nanti kita akan undang lagi bintang tamu yang narasumber tamu. Iya. Bukan TV, bukan acara TV. Enggak lupa gue. Kita malu lah. Kita biasa nonton TV cuma jarang ya. Narasumber lah nanti kita yang undang yang berbobot. Ya gitulah. Ya itulah nanti lah. Ya jalanin aja lah, jelasin Dulu lah ya. Jalanin dulu ya kayak air mungkin ya, nanti kalau ada batu kan dia nyikir-nyikir sendiri ya. Benar. Ya gitulah sih kehidupan sih. Aduh, Nih lu ada pertanyaan nggak lu? ada apa nih? Like. Jadi channel ini nanti kita akan bawa ke arah mana ya? Ya yang pasti sih kita coba buat ini apa namanya menciptakan sebuah edukasi gitu kan. Cuma dengan format yang lebih santai, lebih tenang gitu kan. Kita juga nggak mau kayak model-model
apa namanya, tenar-tenaran gitu Iya. kan, segala macam. Ya, kita coba sederhana aja gitu ya. Tapi kalau edukasi jarang sih kalau di YouTube yang minat gitu. Jarang ya. Oh. Nah makanya kita bikin yang minat. Apa, PR gitu kan. apa mau bikin kontroversi? Wah jangan. Jangan. Jangan kontroversi lah ya. Udah biasa-biasa aja gitu. Soalnya kalau kontroversi itu gampang banget viralnya langsung. Iya. Cuma Emang gampang redupnya. ya kalau gua lihat sekarang sih ya apa namanya di masa Covid ini ya, itu orang itu jadi mendadak apa namanya wirausaha ya kan, Iya, mendadak jelas. punya jiwa wirausaha dan punya jiwa kreator gitu kan. Gue lihat sekarang banyak yang ini ya bikin YouTube gitu kan, konten segala macam gitu kan, macam-macam gitu. Ya hikmah Covid mungkin ya, maksudnya semuanya itu ya provokasi gitu kan, maksudnya itu tuh semuanya ada maksudnya gitu, tujuannya gitu kan. Nah, coba misal kita bisa ngambil positifnya sih gitu kan. Ya dari anak jadi mulai ada berjualan. Iya, berjualan terus kan banyak yang bikin konten-konten juga gitu kan. Banyak lah. Jadi ya kreator gitu kan. Gitu. ya, Jadi perubahan dari perubahan adanya media digital tuh mungkin ada manfaatnya jadi di sini ya. iya. Ya, kayak kita inilah kita. Ya kita juga nggak bermanfaat juga mungkin ya. Ya mungkin Kita ada mencoba bermanfaat ya. Ya, tetaplah kita kasih hasil manfaat. Kalau nggak bermanfaat, mahal kita sebagai pendidik. Iya. Nih nonton nih murid-murid semua pasti nih nonton nih ya. Iya. Nih bapakmu nih ya. Bapakmu ini udah apa ini ya? Bapakmu ini yang belum bapak-bapak ya. Ini bilang belum karena belum nikah. Belum nikah, Belum ya, apa-apa. masih free gitu. Ya, masih free. Freelance. Freelance. Ya, ya. Oke, mungkin kita coba ini keren nih polisi ini. Dapat dari mana ini? Nah, Kayak ini. kabarnya ada alumni yang ini. Ya kebetulan emang ada sih alumni dari teman-teman multimedia SMK Pemuda 1 juga ya. Iya. Dia sekarang udah menjadi polisi gitu kan. Polisi media gitu kan maksudnya itu. Ini gimana polisi media baru dengar ini? Biasanya kan Ya, polisi sebenarnya kan tugasnya di ini untuk mengamankan masyarakat lah. Ada yang di staffnya, ada yang di Ya sebenarnya dia sih polisi biasa sih ya kan. Iya. Cuma dia ditugasin di Mabes gitu kan. Tugasnya itu untuk dia kalau misalkan ada aksi gitu dia nggak ikut ini, dia Nggak ikut? nggak ikut Namanya? bentrok. Cuma dia tuh menginformasikan kejadian di lapangan gitu kan. Ya kalau gua kemarin sempat ngobrol sama anaknya sih gitu kan. Ya tugasnya dia gitu kan. Kita next minggu depan kita coba undang Ya Siapa namanya? dan Adi Fitra. Adi Fitra ya. Lulusan tahun berapa dia? Abang kelasnya Alek Adi Fitra gitu kan. Sempat ikut Vimu juga gitu kan. Hmm. Sempat kita bikin film juga. Ada filmnya yang memperanin dia itu film Ya. Chance itu kan. Ya mungkin nanti kita coba taruh di deskripsi lah filmnya ya. Apaan? Oh, Saleh mau nanya Alek. Oh, nanya apa? Ya, Alek. Ini kan bapak-bapak sebagai pendidik nih, Iya. bagaimana pendapat bapak-bapak tentang pendidikan di Indonesia? Oh, Bagaimana tuh? Bahasanya. Mari dulu. Aduh, apa tadi soalnya? Bagaimana tentang pendidikan Indonesia Alek ya? Iya. Pendidikan Indonesia. Mari dulu deh Fari ya. Iya, boleh. Aduh, pendidikan Indonesia kalau dijabarin itu ruwet kalau dibikin itu ya. Indonesia supaya juga lagi ruwet semuanya. Iya, cuma ya dari ya menurut saya kita perubahan sistem lah. Setiap kepemimpinan berganti selalu perubahan dari kurikulum itu selalu berubah. Dan ini yang murid-murid jadi bikin bingung arahnya itu sebenarnya kemana sih pendidikan kita itu? Ya mungkin kurikulumnya ganti-ganti mulu ya gitu ya. kurikulumnya. Ya kita sebagai pendidik dituntut untuk administrasi. Senang kita. Kalau gue sendiri gue jujur, menurut gue passion gue emang sebagai pendidik emang aja. Tapi gue paling gak suka suruh bikin administrasi. Sama gue juga. Gue senang gitu. Ngasih ilmu apa yang gue dapet gue sampaikan ke anak-anak itu senang. Tapi yang gue paling males Maksudnya bikin administrasi itu kan perlu ya. Maksudnya Ya. kita juga ngajar harus ada acuan-acuannya ya Iya kan. sih. Nah, cuma administrasi yang belibet itu yang ini ya Iya. yang bikin kerjaan guru mungkin tambah banyak kalau Ya, ya. tapi ya kemarin sih cuma 1 lembar. Nah, kemarin ya. Ya, Mas Menteri nih yang baru nih ya. Iya, Mas Nadiem. Mas Nadiem. Iya. Oh, Mas Nadiem, nanti kita undang coba ya. Kalau emang mau datang ke channel kami. Ya, juga ya sekarang ya dia.
Iya, boleh. pendidikan. Nah, kalau gue emang biasa senang nulis gitu, gue senang nulis ya. Kemarin itu gue baru ngirim tuh, gue ngirim tulisan tuh lomba di Kementerian Keuangan gitu kan. Nggak menang sih gitu kan. Nggak menang. Ya mungkin emang tulisannya itu lebih banyak yang menyoroti lah, bukan kritik ya, menyoroti gitu kan, mengkoreksi gitu kan. Anggaran pemerintah, anggaran pendidikan. Jadi pemerintah itu mengeluarkan anggaran untuk pendidikan yang di sektor pendidikan dari APBN ya, itu 20%. Ya, totalnya itu 508 triliun lah untuk sektor pendidikan tuh. Gede banget. Valid tuh kan. datanya. Valid datanya. Kita harus berbicara data soal ini. Katanya valid ya. Valid. Lo bisa lihat datanya di anggaran di sektor pendidikan berapa 20% ya. Nah, itu larinya kemana aja tuh? Kan banyak nih Nah, bantuan bos. Gitu. Ini yang unik nih, Mi. Tapi tingkat anak-anak yang putus sekolah itu di tahun 2020 ini naik gitu. Naik. Naik. Apa karena COVID ini? Bukan. Sebelum Covid. Gua tuh waktu itu nulis tuh datanya tuh sebelum Covid. Ya. Tingkat anak-anak putus sekolah naik di situ. Berarti kan pengalokasian anggaran itu enggak ini dong, belum efisien dong ke pendidikan gitu kan. Kok bisa gitu anggarannya gede tapi malah tingkat anak-anak yang putus sekolah naik gitu kan. Nah, kok bisa seperti itu gitu, itu kenapa gitu kan. Tuh. Ya padahal kalau emang itu semua dialokasikan dengan baik gitu kan, dengan benar gitu kan, terus ada transparansi juga segala macem, itu gua rasa kita itu nggak ada lah anak-anak yang putus sekolah gitu ya. Ya emang. Dan dari anak-anak yang putus sekolah itu 85% alasannya tuh karena faktor ekonomi. Pasti ya, itu dia. Ya dulu kan waktu di zaman SBY itu ada apa ya, kalau kuliah itu ya, ada lupa lagi apa. Kalau sekarang kan pemerintahan Pak Jokowi itu ada KIP. Iya, Kartu Indonesia Pintar. Nah, di pemerintahan SBY itu ada apa ya namanya? Bantuan juga lah. Bantuan juga lah untuk pendidikan itu benar-benar terus selalu. Bagi gue emang pendidikan itu penting sih. Iya. Karena bagi gue ya untuk berubah suatu keadaan ekonomi keluarga, bagi gue pendidikan salah satu faktornya itu. Nah itu makanya sebenarnya tuh pemerintah itu udah ada upaya lah sekarang. Karena dia tuh memutuskan untuk mengeluarkan dana 20%, berarti kan anggaran dari sektor pendidikan paling gede dong situ dong. Dibanding sektor-sektor yang lain dong. Ya. Yang salah apa pengalokasiannya? Ke bawahnya. Itu dia yang salah kan pengalokasiannya. Bahkan Menteri Keuangan sendiri ya, Sri Mulyani, dia mengatakan bahwa pengalokasian dana pendidikan ini belum optimal gitu kan. Ya banyak faktor sih. Ya anggarannya pun dari pusat, nanti di pusat dikeluarkan lagi dari Jawa Barat kabupaten baru ke sekolah berapa itu. Iya. Itu pengalokasiannya itu. Pengalokasiannya. Ya kita nggak bisa nyorot maksudnya mana ada gitu kan. Yang Penting gitu kan. Penting. Nah, Siapa tahu kan jadi kepala sekolah. gerak pikiran Mau jadi ketua yayasan aja, Pak. apalagi. Ya intinya kita yang bikin bukan yayasan ya, kalau bisa dibilang instansi pendidikan sendiri lah. Walaupun kan namanya instansi pendidikan kan nggak harus berbentuk sekolah kan, bisa aja kayak tempat pelatihan segala macam gitu. Padahal itu negara kita itu ya untuk alokasi ke dana pendidikan itu nomor 2 tertinggi ya di dunia ya. Maksudnya yang lainnya itu paling cuma 11% gitu kan. Kita cuma kalah sama Costa Rica. Costa Rica itu 30% anggaran pemerintah gitu kan, APBN dari sana alokasi untuk pendidikan. Kita cuma kalah sama Costa Rica gitu kan. Nah cuma itu loh yang jadi pertanyaan itu Pengalokasiannya belum optimal gitu kan, belum optimal pengalokasiannya itu gitu kan. Ya kalau misalkan seandainya nggak usah 20% ya, kita ngasih 11% aja gitu kan, optimal gitu kan, semuanya dapat gitu kan. Semuanya dapat, terus pos-posnya maksudnya buat bantuan ke anak yang nggak mampu berapa gitu, udah jelas gitu. Itu insya Allah udah nggak ada anak-anak yang putus sekolah gitu kan. dan tingkat kemiskinan pun pasti akan berkurang. Kesenjangan pendidikan kan. Kesenjangan pendidikan tuh berawal dari kesenjangan ekonomi gitu kan.
itu tadi lah. Jadi ya itu tadi ekonomi, pendidikan itu masih satu kesatuan sih ya. Penting banget sih ya, kita sebagai pendidik ya kita coba inilah dorong untuk ya teman-teman guru-guru juga lah gitu ya. Semoga menyoroti juga gitu, menyoroti di anggaran pendidikan ini. Iya, tapi ya susah juga kita menyorotinya lewat mana gitu kan. Ya lewat media seperti ini mungkin ya, mungkin bisa didengar gitu ya. Ada yang memviralkan ya mudah-mudahan sih dipanggil untuk ngomong, bukan dipanggil untuk ke tempat yang lain gitu ya. Ngeri soalnya kalau ke tempat yang lain itu ya. Ini kita baru mulai video awalnya udah ngeri gini ya. Iya, Bahasanya ya. udah dikduk ini mah. Alek ini ngasih pertanyaan berat ya mah. Nah, calon mahasiswa sih ya. Ya, yang terpenting dari pendidikan itu sendiri sih ya, kalau menurut gua ya, itu tuh bagaimana manusianya sih ya. Kita kan pendidikan itu kan membangun manusia gitu kan. Nah dari manusia itu ada apa? Ada jiwa gitu kan. Itu paling penting gitu kan. Nah selama ini yang gua sih kalau gua lihat ya, kita tuh nggak terlalu fokus ke manusianya gitu kan. Fokusnya kemana? Ke infrastruktur gitu kan. Kita lebih ke infrastruktur, terus ke apa ya, lulusan kita tuh menjadi apa sih gitu kan, lebih ke situ. Maksudnya dia tuh terima kerja apa enggak gitu kan. Nah itu penting, maksud gue itu penting. Cuma buat gua yang paling penting itu kan membangun jiwanya gitu kan ya. Percuma aja dong dia misalkan terima kerja nih, dia masuk di industri nih, cuma dia orangnya nggak baik gitu kan, atau dia rezekinya bagus, dia jadi lurah atau Ya, jadi desa. PR gitu kan, rezekinya bagus, cuma dia korupsi gitu kan, sama aja gagal pendidikan itu kan. Nah ya, jadi membangun manusianya ya kan, agar menjadi orang baik gitu kan. Ya Walaupun baik kan bisa- banyak ya, baik kan banyak ya. Baik apa ini? Baik dari akhlaknya, sifatnya. ya Versi baik kan banyak. intinya itu dia itu beradab ya, adab itu kan menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu kan. Jadi kalau misalkan itu bukan tempatnya ya nggak usah nempatin di situ gitu kan, Ya. maksudnya itu. Oke. Nah, jadi ya pendidikan itu kan menanamkan adab gitu kan. Ya. Gitu. Penting banget sih ya, biar ya itu banyak sih ya kasus-kasus ya anak, kalau dulu mungkin sampai guru dilaporin ke polisi karena menghukum gitu kan ya. Sekarang mungkin ada undang-undangnya apa nggak ya, saya belum sempat baca. Jadi banyak sih dulu itu guru nggak boleh menghukum murid. Nah terus siapa yang mau ngedidik kalau guru dihukum gitu? Nah, itu juga salah gitu kan. Gitu. Ya, kalau zaman kita dulu mungkin sampai dicubit, sampai digamparin, mungkin sampai dipukulin penggaris itu ya biasa aja. Kita orang tua pun ya emang kita salah gitu. Iya. Nggak ada. Itu pendidikan sebenarnya, cuma mungkin terlalu keras apa gimana? Apa jadi kitanya jadi lembek sih sebenarnya? Iya. Sistem kekerasan itu. Iya, ya serba salah juga sih. Hmm. Ya benar itu. Kenapa ya sekarang itu siswa banyak yang laporin segala macam, dan guru-gurunya juga kadang-kadang Iya. dia itu nggak apa ya, maksudnya dia tuh nggak mau, ya sebenarnya nggak semuanya sih kan. Ya nggak semuanya. Umumnya ya, umumnya Umumnya. dia tuh melihat anak-anak yang nakal itu bukan anak-anak yang berkualitas lah. Maksudnya anak berkualitas, anak yang pintar. Belum tentu kan anak-anak yang nakal itu kan dia itu nggak berkualitas kan ya. Tinggal mungkin dia tuh dibenerin lah. Ya makanya kayak kata gua tadi itu kan, pendidikan itu memperbaiki manusianya itu gitu pertama kali gitu kan, sebelum dia itu ada transformasi ilmu di situ. Ya kan, sebelum transformasi ilmu jiwanya itu dibenerin gitu kan, dia lagi gitu kan. Iya. Ya. Nah, ya kalau misalkan itu udah dilakukan, insya Allah nggak ada koruptor tuh. Ya mudah-mudahan aja. Ya mah iya nggak ada. Nggak ada. Udah pasti dijamin. Nah, iya kok. Ya sekarang gini aja, kalau misalnya di Indonesia ini pendidikannya apa sih, semuanya tujuannya itu menciptakan manusia yang baik gitu kan, yang beradab gitu kan. Walaupun sistem kita kayak gimana pun, dia nggak bakal dia melakukan korupsi gitu kan, pelaku kejahatan nggak bakal, karena dia tuh udah jadi orang baik gitu kan. Ini manusianya dulu. Jadi kita jangan melihat di luar diri gitu kan. Ya sistem apapun pasti ada kekurangan gitu kan, tapi gimana manusianya gitu kan. Iya. Udah berapa menit ini, Lem? Udah kayak ngobrol lama banget ini. Takutnya penonton udah mulai jenuh ini. Sejam. 18 menit. 18 menit. 18 menit. 40-an. Ya itu, jadi memang berencana semoga konten kita jadi konten yang bermanfaat ya. Ya mudah-mudahan. Kita emang nggak ada niat lah buat mengejar siapa-siapa gitu kan.
di sini nggak ada niat buat menjatuhkan siapa-siapa ya Ria. Ya, kita kan di sini ya Cuma apa ya? Menyampaikan aspirasi mungkin ya, apa ya? iya ya kan. Aspirasi. Emang ini obrolan biasa santai. Iya. Kita setiap malam gitu kan ini sama anak-anak ngobrol diskusi segala macam. Ya, mungkin nanti Sebenarnya budaya diskusi ini harus terus Hmm. dilestarikan gitu kan. Iya. Ya mungkin nanti kita coba undang lah yang kira-kira narasumber yang dari banyak sebenarnya sih ya, kita coba undang, kita Nah. ngobrolin bareng-bareng, diskusi lah, diskusi santai tadi. Mungkin kita akan namain apa ini channel ini? Apa? Kolek? Kursi santai. Kursi santai. Iya sih, emang santai ya, duduknya aja bebas, badinya juga bebas. Ya mungkin orang ngiranya masuk guru begini sih, rambut aja gondrong, nyuruh siswa cukur rambut, gurunya kok gondrong gitu. Nah ini gak mencontohkan ini nanti, dibalikin lagi itu gimana ini jawabannya? Lagi COVID nih. Lagi COVID, kita nanti setelah normal Ya nggak tahu. tapi kan lagi lah. Gitulah. Itu aja mungkin ya. Ini nanti banyak yang komen ya, lu wah gurunya gondrong segala macam. Ya. Soal pendidikan gitu kan. Ya biarin sah. Kalau komen-komen aja lah di bawah di itu, tapi ya kalau yang positif yang membangun kita terima, kritikan-kritikan itu kita terima. Ya mungkin sampai sini aja dah. Kita nanti lanjut lagi video-video berikutnya dari kami berdua. Nanti mungkin kami ya udah kayak ini aja ya. Oposisi ya. Posisi. Ya. Oke, itu aja dari kami lagi. Ya, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Body, I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.